pas waktu masih muda banting tulang untuk anak-anaknya, pas udah tua nggak mau merawat sama sekali, bahkan menengok pun nggak mau. Sebenarnya aku salut banget ya buat cece-cece yang udah 40 tahun ke atas masih di sini, masih di Taiwan, bahkan mungkin di negara lain seperti Hong Kong sama Singapura sama Malaysia, bahkan tetangga aku tuh ada yang di Hong Kong tuh 20 tahun sampai sekarang belum pulang guys. Itu demi membesarkan anak-anak mereka. Tapi sayangnya gini, kadang-kadang kalau anak kita itu dikasih uang terus-menerus, malah justru mereka tuh nggak bisa tahu gimana cara cari uang. Mereka hanya mengandalkan uang kita yang dari luar negeri. Menurutku daripada kita tuh ngasih mereka tuh terus-terusan uang, lebih baik ngasih mereka tuh pendidikan, ngasih mereka tuh ilmu. Jadi kalau misalnya mereka tuh udah dewasa, udah waktunya cari uang sendiri, mereka tahu nih cari uangnya dengan skill yang mereka punya dari pendidikan yang kita kasih ke mereka. Karena jujur aja di lingkungan aku tuh banyak banget guys yang anaknya tuh disupport dengan uang pas waktu orang tuanya di luar negeri gitu ya, disupport terus dikirimin uang terus, tapi pas waktu orang tuanya pulang mereka nggak bisa apa-apa. Bahkan banyak banget nih orang tuanya sampai tua di luar negeri, pas pulang anaknya nggak mau nampung, nggak mau ngerawat dengan alasan ini dan itu. Apalagi anak-anaknya udah menikah, biasanya mereka ini dipengaruhi oleh pasangannya sendiri. Kadang anaknya yang baik, menantunya nih yang nggak baik, anaknya yang nggak begitu, menantunya yang begitu gitu guys. Jadi banyak banget teman-teman aku tuh yang udah jadi menantu yang pada akhirnya tuh dilukai perasaannya oleh menantunya sendiri. Dulunya disupport dengan uang, pas waktu udah pulang nggak disupport lagi dengan uang, beda lagi ceritanya, udah nggak sayang lagi. Jangankan sayang, merawat aja nggak mau. Ini ada cerita nih katanya 10 tahun di Hong Kong yang katanya buat beli sapi, buat beli sawah sama orang tuanya, nyatanya juga pulang nggak bawa apa-apa, habis semuanya. Ada yang 6 tahun di Taiwan katanya itu dibuat gade sawah, begitu pulang gigit jari. Kayak gitu banyak banget guys. Sebaiknya kalau kalian tuh kerja di luar negeri, please boleh ngasih keluarga, tapi sisihkan sebagian besar uang itu untuk diri kamu sendiri. Kita tuh dihargai kalau kita tuh punya uang. Kalau kita udah nggak punya apa-apa, jangankan orang lain, keluarga aja nggak mau menoleh sama kita. Ya aku tahu nggak semua keluarga seperti itu, tidak semua anak itu seperti itu, tapi lebih baik berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh menimpa kita semua. Karena kalau kalian lihat di komentar itu, ya Allah, ngeri-ngeri banget guys. Ada yang bener-bener puluhan tahun di Malaysia, pulang nggak bawa apa-apa, bener-bener nol, nggak ada punya apa-apa. Bahkan ada yang nggak bikin rumah sama sekali. Ada yang di Taiwan 15 tahun cuma gedein anak aja, selebihnya nggak punya apa-apa. Padahal anaknya juga nggak kuliah. 15 tahun kerja di Taiwan tuh banyak banget uangnya, nggak sedikit, apalagi dia tuh swasta. Tapi nyatanya pas pulang dia nggak punya apa-apa, bahkan rumah pun masih seperti itu, tidak layak digunakan. Itu banyak banget. Kalau kalian yang swasta nggak punya tabungan, beliin emas, beliin emas, beliin emas. Nanti kalau kamu butuh, kamu bisa dijual, bisa dibawa pulang. Jangan semua-semuanya tuh dikirim ke rumah. Apa ya, nasib orang gak ada yang tahu. Nasib ke depan kita gak ada yang tahu. Ya kalau kita tuh masih sehat, kalau kita sakit, kalau gak ada uang, siapa yang mau ngerawat? Jaga diri baik-baik ya guys. Kita semua tuh sama-sama kerja di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di luar negeri ini mencari uang di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, terutama kita yang di Taiwan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, pulang dalam keadaan sehat juga. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga amanah memegang keuangan kita. Karena mau bagaimanapun, mau sebesar apapun gaji kita di luar negeri, tidak akan pernah jadi kalau yang di rumah tidak amanah. Sekecil apapun uang kita yang dihasilkan dari luar negeri, kalau yang megang amanah juga pasti akan jadi sesuatu yang bisa kita gunakan waktu kita pulang nanti. Kita bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat secara mental dan juga fisik aja udah alhamdulillah. Apalagi kalau kita tuh pulang dalam keadaan sakit terus nggak punya uang, kayak gimana nasib kita? Please banget guys, boleh kirim rumah tapi pikirkan dirimu sendiri. Boleh ngasih anak tapi pikirkan dirimu sendiri.